Ashanti klarifikasi tudingan menelantarkan sekolah anak angkatnya. Penyanyi Ashanti akhirnya mengklarifikasi tudingan LBH Keadilan yang menyebut dirinya menelantarkan anak angkatnya, yaitu Muhammad Saputra atau yang lebih dikenal dengan Putra. Ashanti membantah disebut melantarkan pendidikan Putra. Ia mengatakan, yang mau keluar dari pesantren itu siapa coba? Kata Ashanti seperti yang dikutip dari salah satu tayangan infotainment. Ashanti juga mengaku masih menyimpan semua bukti, baik berupa rekaman, video, atau pesan WhatsApp terkait keluarnya Putra dari pesantren. Ashanti mengatakan Putra sebenarnya tidak diterima di pesantren tersebut, sebab untuk anak seusianya Putra belum bisa membaca dengan benar. Akhirnya, pihak pesantren memperbolehkan karena niat baik Ashanti ingin Putra mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, istri Anang Hermansyah ini memilih menutupinya karena tidak ingin Putra mendapat perundungan. Kenapa saya nggak pernah share apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini, ucap Ashanti. Ia juga menegaskan kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Ya, Putra merupakan penjual cilok yang viral di media sosial dan kemudian mendapat bantuan dari Ashanti untuk dibiayai sekolahnya. Dalam beberapa vlog yang pernah diunggahnya, Ashanti juga terlihat memasangkan behel dan membelikan baju untuk Putra. Perkembangannya, kemudian Putra ini dianggap sebagai anak angkat dalam tanda petik ya, dalam tanda petik karena memang tidak juga ada legalitas secara hukum begitu. Jadi hanya sebatas berjanji katanya akan dibiayai pendidikannya, kira-kira begitulah ya. Oleh Ashanti begitu. Namun baru-baru ini Ashanti dituding lepas tanggung jawab soal biaya sekolah anak angkatnya itu Putra yang merupakan penjual cilok keliling tersebut. Tudingan soal Ashanti lepas tanggung jawab biaya sekolah Putra terungkap setelah sang anak angkat tak diterima kembali di pondok. Ya, Ashanti dianggap memanfaatkan anak angkatnya hanya untuk konten YouTube semata. Sebagaimana diketahui, Ashanti diketahui memiliki 2 orang anak angkat. Salah satu anak angkatnya adalah Muhammad Saputra atau akrab disapa Putra, penjual cilok yang sempat viral beberapa waktu lalu. Sementara satunya lagi adalah Aulia, anak seorang pemulung yang menjadi fans berat Ashanti hingga sempat menunggui berhari-hari di depan rumahnya. Ashanti pun diketahui mengangkat mereka sebagai anak dan berjanji menyekolahkannya. Ia pun membiayai sekolah anak angkatnya itu di pesantren. Namun belakangan muncul kabar bahwa ibu sambung Aurel Hermansyah itu tak lagi membiayai sekolah dari salah satu anak angkatnya yaitu Putra. Hal ini membuat Putra bertanya-tanya mengapa Ashanti tiba-tiba menghentikan biaya sekolahnya. Kejadian ini diketahui Putra usai liburan semester ganjil dan hendak kembali ke pesantren. Ya, hal itu diketahui atau disampaikan lewat Abdul Hamid Jauzi selaku pengacara dari LBH Keadilan. Abdul meminta Ashanti untuk mempertanggungjawabkan yang selama ini dijanjikannya akan membiayai pendidikan Putra di pesantren. Dan beberapa kali diajak jalan-jalan dan seterusnya lah ya. Dan terakhir ini kemudian bulan apa Bud pesantren itu? Bulan Juli. Nah, bulan Juli kemudian masuk pesantren. Dan saya ikut mendorong agar dia mau untuk pesantren, karena mulanya tidak mau untuk pesantren. Setelah libur semester, semua santri pulang, dan kemudian setelah beberapa minggu, beberapa bulan libur, kita mau antar ke sana lagi dan sudah diantar ke sana karena informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. Informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. Kemudian kita antar ke sana, tapi kemudian ditolak oleh pihak pesantren. Katanya bahwa Putra itu sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Ashanti begitu. Beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi langsung dengan pihak Ashanti, dengan Pak Tony, mempertegas bahwa betul Putra itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Ashanti. Dan bagi kami itu tidak masalah, tidak jadi soal. Kami hanya mempertanyakan saja begini.
uang pangkal yang sudah dibayarkan pihak Ashanti ke pesantren katanya diperuntukkan untuk anak yang lain begitu. Ini artinya putra ini kemudian tidak bisa melanjutkan tanpa biaya sendiri ya. Jadi kalau kita mau melanjutkan maka dianggap sebagai santri baru yang harus membayar uang pangkal ke kisaran 10 juta kalau tidak salah ingat ya. 15. Kalau di brosur itu 10 sekian tuh. Pokoknya kalau kata putra 15. Nah, ini jadi tanda tanya begitu. Kok bisa uang pangkal yang sudah dibayarkan untuk putra kemudian dialihkan ke orang lain begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kesimpulan kami berpendapat bahwa ya Ashanti ini tidak sungguh-sungguh mesantrenkan putra. Ketika ditanya kenapa kemudian tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak Ashanti, hanya disampaikan bahwa ini kebijakan kami. Begitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.